Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridha matlubi. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, Allah subhanahu wa ta'ala itu Tuhan semesta alam. Artinya Tuhan semesta alam tidak hanya Tuhannya orang Islam saja. Semua hayawan itu bertuhan kepada Allah. Semua tumbuh-tumbuhan bertuhan kepada Allah. Kalau kamu meyakini bahwa kitab suci Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran itu dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, berarti Tuhannya orang Yahudi, Nasrani, dan Islam itu juga sama, hanya beda nama saja. Jangan kau kira tiap-tiap agama itu mempunyai Tuhan sendiri-sendiri. Semua agama itu dibawa oleh para rasul, para nabi. Tidak mungkin manusia bisa beragama. Yang namanya agama adalah adaptasi untuk mengenal Tuhan. Bagaimana manusia bisa berhubung dengan Tuhan, maka Allah mengutus utusan supaya bisa mengenal dengan Dia, Tuhan semesta alam. Tuhan itu, nama Tuhan itu bahasa yang umum ya untuk semua agama. Orang Islam itu Tuhannya namanya Allah. Artinya, kalau kamu bertuhan hanya mengenal sebatas namanya saja, berarti kamu masih tersesat, karena Tuhan itu tidak sebuah nama. Orang Nasrani, Yahudi, Islam yang berpedoman kitab suci itu dari Tuhan yang sama. Namanya saja yang berbeda. Jangan sampai kamu terjebak untuk mengenal Tuhan hanya sebuah nama. Saya berlandasan hadits qudsi, la tusyrik bi syai'a. Bunyinya seperti itu. Jangan engkau menyekutukan aku sedikit pun. La ta'bud ismi, jangan engkau sembah namaku. La ta'bud sifati, jangan engkau sembah sifatku. La ta'bud dzati, jangan engkau sembah zatku. Walakin ya'budni, tapi sembahlah aku. Aku itu siapa? Yaitu Tuhan yang mempunyai nama itu, yang mempunyai sifat itu. Sembahlah aku yang mempunyai nama itu, mempunyai sifat itu, yang mempunyai zat itu. Jangan sampai jadi manusia itu cara bertuhan tidak paham tentang Tuhan. Tuhan tidak sebuah nama saja. Jangan sampai kamu tersesat hanya memahami namanya saja. Sebagai kelompok-kelompok agama itu mempunyai nama Tuhan. Tapi Tuhan tidak sebuah nama. Tuhan adalah menuhani seluruh alam semesta, tidak membedakan agama apapun, itu Tuhannya sama. Hayawan, jin, setan, malaikat, Tuhannya yang sama. Itulah hadits qudsi tersebut sangat memberi kefahaman kepada kita semua bahwa Tuhan itu tidak sebuah nama. Ini akan bisa dikenali Tuhan yang tidak sebuah nama itu dalam metodologi thariqah arwah. Thariqah kami, thariqah saya, thariqah arwah. Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah ini.
Karena di situ ada kajian yang namanya kajian zikir, wukuf qalbi, yang di situ tidak menyebut nama, tapi dinilai, dianggap itu sebagai zikir mengingat Tuhan. Bagaimana cara mengingat Tuhan? Tidak menyebut nama itu, kamu harus masuk dulu ke tarekat. Itulah puncak, tarekat yang puncak. Hanya menyamakan gelombang dan frekuensi dengan wasilah. Kalau kamu sudah menemukan wasilah, guru rohani, guru mursyid yang membimbing pada rohaniyahmu, kamu akan dikenalkan dalam kajianmu, dalam ketika kamu sudah melaksanakan beberapa suluk, akan dinaikkan ke kajian yang namanya wukuf qalbi, tidak menyebut nama lagi, tapi sudah dinilai itu sebagai zikir karena sudah tersambung, sudah tersambung. Jadi kenal nama itu tidak penting kalau sudah kenal. Tahu nama itu tidak penting kalau sudah kenal barangnya. Kalau kamu sudah kenal barangnya yang asli, tidak tahu namanya, itu tidak apa-apa. Untuk lengkapnya memang harus tahu nama. Begitulah. Yang penting kenal dulu. Tidak tahu namanya tidak apa-apa. Dengan siapapun, ketika kamu ditunjuk seseorang untuk mengenal seseorang, yang di situ dia tidak menyebut namanya, ada apa-apa, yang penting kenal. Tadi kenal dulu. Tidak tahu namanya itu tidak apa-apa, yang penting sudah kenal. Untuk komplitnya, lengkapnya memang harus tahu nama juga kenal. Itulah. Karena kalau orang hanya sudah tahu nama, belum tentu kenal. Satu contoh, kamu tahu namanya presiden, tapi kamu belum kenal presiden, belum pernah ketemu, belum pernah jagong-jagong, duduk bareng, belum kenal. Hanya tahu namanya, tapi tidak kenal. Itulah. Jangan sampai kamu bertuhan hanya sebatas kenal namanya saja. Itu namanya belum bertuhan namanya. Artinya kamu hanya menuhankan nama. Itulah Tuhan untuk semesta alam. Tidak pandang bulu seluruh agama, Tuhan hanya satu itu. Ini ada di level qadim, level rohani. Kalau menurut pemahaman jasmania, itu dalam berkonsep agama, tiap-tiap agama itu tidak sama ya. Ada yang biasa, ada yang ekstrim, ada yang super ekstrim dalam memberi pemahaman tentang ketuhanan. Kajian kerohanian Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah ini memang kajian super tinggi dalam mengenal Tuhan, itu sampai Tuhan yang tidak bernama itu, yang punya nama. Yang kau kenali adalah Tuhan yang tidak bernama. Kalau masih bernama berarti itu masih level umum. Karena Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa apa-apa. Itulah. Kalau masih bernama berarti itu masih zahir, masih definisi akal, masih definisi dunia. Begitulah. Ini cara berkonsep memahami, mengenal Tuhan secara rohani, itu demikian. Jadi ini adalah di kajian Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara bagi seluruh saudara-saudara yang ingin bergabung pada kajian ini bisa menghubungi kami. Nanti saya hubungkan kepada pusat admin yang terdekat ya, admin yang terdekat. Pihak kami
085 142 632 170 085 142 632 170. Sekian, semoga bermanfaat. Ilaihi anta maqsudi wa ridwaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.